Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberitahu kakakmu. Nathan berkata dengan tenang. Gak asyik. Felicia duduk kembali di kursinya dengan ekspresi kesal. Akhirnya sampai di pusat perbelanjaan Anhemia yang paling ramai. Di atas gedung terdapat restoran berputar, yang harganya sangat mahal. Semua kokinya merupakan Michelin bintang 3. Makanan berharga ratusan juta, yang tak tertandingi oleh tempat lain untuk satu meja kelas reguler biasanya harus dipesan 1 bulan sebelumnya, dengan deposit 50 juta dolar. Reservasi di situs resmi selalu terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada uang saja belum tentu bisa memesannya. Sebagian besar orang yang bersantap di restoran berputar ini adalah pengusaha kaya raya dan artis papan atas. Bila reservasi berhasil, restoran akan mengantarkan kartu undangan makan, yang berlapis emas. Bisa makan di tempat ini, adalah sebuah simbol status sosial. Kakak kesini bukan cuma mau membeli hadiah kan? Kakak mau pesan tempat di restoran berputar atas gedung ini ya? Felicia bertanya penasaran. Kamu pintar juga. Petik 2. Nathan memuji. Menurutku, kamu bukan orang biasa, kalung dan perhiasan lain menurutku terlalu biasa, lebih baik membuat sesuatu yang romantis. Felicia menatap Nathan dengan bangga. Tapi kemudian dia mengubah topik, tapi Kak, apa kamu tahu? Restoran berputar di pusat Anhemia perlu dipesan sebulan sebelumnya. Masih harus bayar 50 juta untuk deposit. Petik 2. Nathan tampak terkejut, benarkah? Ada aturan seperti itu. Kenapa aku tidak tahu? Nathan benar-benar tidak tahu, dia hanya mengetahui restoran ini sangat terkenal. Tidak tahu ada aturan yang menyusahkan seperti ini. Pemilik restoran berputar ini adalah ayah kakak kelasku, jadi aku tahu betul. Kakak kelasku sering mengundangku untuk makan di sini. Petik 2. Felicia menjelaskan. Oh. Nathan mengangguk. Tidak, Kak. Aku tidak pernah ikut ajakannya. Aku masih gadis yang baik. Felicia panik dan cepat-cepat menjelaskan. Nathan mengerutkan kening, untuk apa kamu jelaskan kepadaku? Ayo kita ke atas dan lihat, aku tidak peduli dengan aturan atau apapun itu. Nathan dan Felicia memasuki Anhemia Center. Restoran berputar Skyline terletak di lantai 88. Ketika sampai ke restoran, 8 pelayan menyambut di pintu. Tuan dan Nona, tolong tunjukkan kartu undangan makan Anda. Petik 2. Pelayan berpikir bahwa Nathan dan keduanya datang untuk makan hari ini. Nathan menggelengkan kepalanya, tidak, aku di sini mau reservasi. Lusa, yaitu, tanggal 3, aku mau memesan 1 restoran full. Petik 2. Di sampingnya Felicia menatap Nathan terkesima. Bos besar ternyata loyal. Tidak, Tuan, Anda mungkin belum mengetahui aturan restoran kami. Anda harus melakukan reservasi di situs web resmi 1 bulan sebelumnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa masuk. Pelayan menjelaskan dengan sabar. Nathan menyalakan rokok, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku mau pesan 1 restoran penuh, lusa. Petik 2. Nathan menghisap rokok khusus untuk zona perang, yang asapnya sangat pekat, dan menyengat. Saat dia merokok, seperti menghisap kantong tembakau kering, seluruh ruangan penuh dengan asap tebal. Rokok jenis ini mudah disalahartikan sebagai rokok murah. Dan pakaian Nathan sangat sederhana. Wajah para pelayan ini berubah, ini bukan tempat di mana Anda berbuat onar. Selain itu, tahukah kamu berapa harganya untuk reservasi di sini sehari? Anda mungkin tidak dapat menghasilkan uang itu seumur hidup Anda. Ya, cepat pergi. Jangan berkeliaran di sini jika kamu tidak punya uang. Kami hanya melayani pelanggan yang berstatus. Dan lihat siapa kamu.
Nathan mengisap rokoknya lagi dan bertanya dengan tenang, berapa biaya untuk reservasi full di sini selama sehari? Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu, dengarkan baik-baik, setidaknya 5 miliar sehari. Bisakah kamu mengeluarkannya? Hahaha. Melihat Nathan tertegun, para pelayan tertawa terbahak-bahak. Nathan menghisap rokoknya dan mematikan puntung rokoknya. Dia tersenyum dan berkata, aku kira reservasi untuk 1 hari membutuhkan lebih banyak uang, hanya 5 miliar. 5 miliar memang jumlah yang kecil baginya. Apa, menurut kamu sedikit? Kamu tidak usah berpura-pura, rokokmu hanya 10.000 per bungkus, masih berpura-pura. Para pelayan tertawa. Tepat ketika Nathan mengeluarkan dompetnya dan hendak membuat reservasi, suara aneh tiba-tiba terdengar, siapa itu? Berani berbuat onar di Anhemia Center. Aku ingin lihat dari mana tuan muda ini berasal. Suara itu terdengar, dan beberapa sosok muncul di sini. Seorang pria muda mengenakan Versace, dan sepatu kulit buatan tangan dari luar negeri, mengenakan Rolex Oyster Perpetual Submariner di pergelangan tangannya. Dengan dandanannya, orang biasa harus bekerja keras seumur hidup untuk mendapatkannya. Vincent Marsh, anak pemilik restoran ini, juga kakak kelas Felicia. Dibandingkan dengan Fred Malcolm, Vincent Marsh adalah anak orang kaya yang sebenarnya. Entah itu cara pakaian, atau sikapnya yang terlihat kaya. Vincent Marsh yang terkenal playboy dan telah memainkan wanita tak terhitung jumlahnya. Akhir-akhir ini, dia sedang berdekatan dengan selebgram. Hah? Felicia, kenapa kamu di sini juga? Ketika Vincent Marsh melihat Felicia di belakang Nathan, matanya tiba-tiba berbinar. Halo Kak Vincent, aku di sini untuk memesan tempat. Felicia sedikit takut pada Vincent. Vincent sering mengejarnya, tentu dengan kekayaannya. Mendengar ini, Vincent Marsh menamparkan pelayan di sebelahnya, prak. Petik 2. Ini adik kelas terdekatku. Dia ingin memesan tempat harus langsung diurus, mengerti? Kata Vincent dengan marah. Pelayan itu berkata dengan sedih, Tuan, bukan wanita yang memesannya, dialah yang memesannya. Mau memesan 1 restoran penuh. Mendengar itu, Vincent melihat Nathan, menatapnya, dan bertanya pada Felicia, Dik Felicia, siapa paman ini? Aku. Petik 2. Ketika Nathan hendak berbicara, dia tidak menyangka Felicia akan meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Kak Vincent, aku lupa memperkenalkanmu, ini pacarku. Petik 2. Setelah mendengar itu, Nathan merinding. Felicia memeluknya lebih erat, tubuhnya melekat padanya. Pemandangan manis di depan mata Vincent. Emosinya hampir meledak. Felicia punya pacar, dengan pria yang tampangnya mengerikan. Pacarmu, atau orang untuk menghindariku, Felicia tidak perlu meminta seorang pengemis untuk berbohong, kan? Vincent menahan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Kenapa aku bohong sama kamu, kita tinggal serumah semalam. Benar kan? Felicia bertanya. Nathan mengangguk. Mereka memang tinggal serumah tadi malam. Namun yang terbayang, bahwa Nathan dan Felicia tidur di ranjang yang sama. Felicia, aku sangat kecewa padamu. Apa baiknya dia? Dia pasti berbohong padamu dengan kata-kata manisnya. Atau kamu yang murahan, mencari paman seperti ini untuk ditiduri. Vincent bingung dan meraung marah. Mendengar ini, wajah Nathan seperti dilapisin es. Apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi. Berani menghina adik sepupu istriku, cari mati. Mengetahui kengerian Nathan, Felicia segera berkata, tidak apa-apa, jangan lupa tujuan kita di sini untuk reservasi. Kak Vincent, kami ingin reservasi untuk lusa, bagaimana menurutmu? Petik 2.
Felicia menatap Vincent lagi. Vincent menyentuh cincin di jarinya dan mencibir, "Tidak. Kami di sini dibutuhkan waktu 1 bulan untuk reservasi. Dan tidak ada aturan untuk reservasi 1 restoran penuh." Petik 2. Nathan berkata, "Aku tambah uangnya 2 kali lipat. 10 miliar. Mendengar ini, Vincent tersenyum, kelihatannya cukup kaya ya. Segera setelah itu, Vincent mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Begini saja, semua restoran di keluargaku akan ditambah 1 aturan anjing dan mereka berdua tidak bisa masuk." Petik 2. Tuan, maksud Anda, kami boleh menerima tamu apapun, tetapi anjing dan kedua orang ini tidak boleh diterima, kan? Pengikutnya bertanya dengan sengaja. "Ya, seperti itu. Lebih jelasnya, 3 anjing ini tidak bisa masuk." Vincent tertawa. Sebelumnya Felicia sangat suci di hatinya, tapi sekarang dia hanya seperti anjing betina. Mendengar ini, amarah Felicia muncul. "Apa maksud kamu, Vincent? Apa kamu balas dendam? Kamu sengaja melakukan ini kan?" "Ya, aku melakukannya dengan sengaja. Tempat ini milik keluargaku, jadi aku bisa menerima siapapun yang aku mau. Apa salahnya tidak mau menerima 2 anjing? Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Petik 2. Vincent bahkan meludahi kaki Felicia. Terhadap Vincent, Felicia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Vincent terlalu besar, bagaimana dia bisa menyentuhnya? Nathan memandang Vincent dengan dingin dan bertanya, "Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya, mau terima apa tidak?" "Mustahil. Seumur hidupmu tidak akan mungkin." Vincent langsung menolak. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor, "Aku berharap dalam 10 menit melihat kontrak akuisisi Skyline View Restaurant di Anhemia Center." Petik 2. Hahaha. Mendengar Nathan mengatakan ini, semua orang tertawa. Bahkan Felicia menunduk. Dia juga merasa bahwa kakak iparnya sedikit melebih-lebihkan. Restoran keluarga Marsh ada di seluruh Anhemia, dan kekuatannya besar. Bahkan Master Sang dan Terry bukan tandingan mereka. Mustahil untuk mendapatkan restoran ini dalam 10 menit. Hahaha, lucu sekali. Aku tidak pernah berpikir dalam hidupku bahwa akan ada yang membeli restoran terbaik di keluarga kami, dan dalam 10 menit. Vincent dan pengikutnya tertawa terbahak-bahak. Nathan tampak seperti orang bodoh bagi mereka. Para pelayan itu juga memandang Nathan seperti orang bodoh. Setiap hari restoran menerima orang-orang besar, bahkan artis papan atas. Tapi tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Felicia menarik sudut pakaian Nathan dan berbisik, "Kak, ayo pergi, pesan restoran lain saja." Petik 2. Tidak. Aku suka yang ini. Karena mereka tidak menerimaku, aku akan membelinya dan menjadi milik sendiri. Kata Nathan. Hahaha, oke, kalau begitu kita tunggu saja. Masih ada 5 menit lagi. Vincent sengaja mengangkat pergelangan tangannya dan melirik waktu. 8 menit kemudian, pintu lift terbuka, dan beberapa pria berjas dan sepatu kulit mendatangi Nathan dan berkata dengan hormat, "Mark Clark, ini adalah kontrak akuisisi. Silakan lihat." Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Felicia sangat terkejut, dan tubuhnya gemetar. Apakah kakak iparnya benar-benar melakukannya? Menakjubkan. Vincent melihat pemandangan di depannya dan mencibir, seperti betulan saja, dan bahkan membawa kontrak akuisisi. Apa ayahku menandatangani kontrak? Lucu. Petik 2. Pada saat ini, ponsel Vincent tiba-tiba berdering. Ayah. Ada apa? Ya, aku di Anhemia Center. Vincent tidak menyangka bahwa ayahnya lah yang menelepon. Ayahnya sangat marah, "Anak biadab. Apa kamu tahu siapa yang sudah kamu buat tersinggung? Restoran itu sudah berakhir.
Ayah, bagaimana mungkin aku bisa menyinggung siapapun? Dia terlihat seperti gelandangan bau. Vincent berkata dengan tak acuh. Kuberitahu kamu, itu tokoh penting. Cepat dan minta maaf di depannya. Kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya. Aku tidak bercanda denganmu, dan restoran berputar sudah terjual. Saat kamu pulang, aku akan mematahkan kakimu, bajingan. Jika sampai aku tarik kata-kataku, margaku bukan Maresh lagi. Petik 2. Mendengar nada emosi ayahnya di telepon, ekspresi Vincent berubah. Wajahnya menjadi pucat seketika. Dia akhirnya menyadari masalahnya. Restoran benar-benar dibeli dalam 10 menit. Dia menatap Nathan dengan sedikit ketakutan di matanya. Nathan dan Felicia membaca kontrak akuisisi, dokumen selesai, dan resmi dicap. Benar-benar dibeli. Pada saat ini, sejumlah orang di restoran berlari keluar. Andy Rhodes, general manajer restoran, berlari ke arah Nathan. Clark yang terhormat, Anda adalah satu-satunya pemilik restoran. Silakan masuk. Semua pelayan restoran berteriak serempak, silakan masuk, bos. Vincent tercengang. Restoran yang ia kelola menjadi milik orang lain begitu saja. Dan hanya dalam waktu 10 menit. Mendapat undangan dari GM, Nathan melambaikan tangannya, tunggu, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Setelah mengatakan ini, mata Nathan jatuh pada Vincent. Kamu barusan menghina Felicia, bukan? Sekarang berlututlah untuk meminta maaf, lalu jilat ludahmu sampai bersih, aku akan melepaskanmu. Dengan satu kalimat Nathan membuat Vincent marah, brengsek, kamu pikir kamu siapa? Beraninya menyuruhkan meminta maaf. Vincent terbiasa berkuasa di Anhemia, jadi tidak menganggap Nathan. Hanya saja Nathan menyambarnya seperti listrik, memegang satu jarinya dan mematahkannya, Vincent menjerit. Krak. Nathan mengeluarkan sedikit kekuatan, dan jari-jarinya langsung patah. Suara retakan tulang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Bruk. Kemudian, Nathan menendang lutut Vincent. Krak. Suara retakan tulang terdengar lagi. Lutut Vincent pecah, dan dia berlutut di depan Nathan dan Felicia. Brak. Nathan menginjak kepalanya dengan satu kaki, menekannya ke tanah, sebelah wajahnya menempel di lantai, dan sebelahnya terinjak oleh Nathan. Minta maaf dan jilat ludahnya. Suara Nathan dingin dan kejam. Tekanan kakinya diperkuat. Vincent merasa kepalanya akan meledak, dan rasa sakit seperti itu tidak ingin dirasakan seumur hidup lagi. Aku minta maaf, aku minta maaf. Vincent melunak. Felicia, maafkan aku salah. Di depan mata semua orang, Vincent tidak hanya meminta maaf, tetapi juga menjilat ludah yang sudah dilontarkannya. Adegan ini membuat semua orang merasa jijik, tapi juga sangat terkejut. Anak keluarga Maresh dipaksa melakukan hal seperti ini. Nathan terlalu kejam. Bahkan hati Felicia berdegup-degup. Vincent adalah orang terkuat yang dikenalnya, tapi sekarang tersapu di tanah diinjak oleh kakak iparnya. Kakak ipar luar biasa. Sangat hebat. Jika bukan karena di tempat umum, Felicia pasti ingin memeluk leher Nathan. Setelah Vincent diangkut pergi, Nathan memasuki restoran Skyline. Tidak perlu mengganti staf. Hanya saja lusa ada makan malam yang disiapkan. Bila selesai dengan baik, semua orang akan mendapat gaji 2 kali lipat. Kata Nathan dingin. Hal ini membuat para karyawan bersemangat. Setelah Nathan mengulang permintaannya, dia dan Felicia makan di sini sebelum pergi. Kak, jika ada cowok bikin pesta ulang tahun untukku di sini, aku akan mencintainya sampai mati. Felicia tersenyum. Nathan mengabaikannya. Tempat pesta ulang tahun sudah beres, dan saatnya memilih hadiah. Petik 2. Nathan tertawa.
Felicia tercengang, masih ada hadiah. Ikuti saja aku. Felicia mengikuti Nathan ke pusat agensi real estate. Lakewood Gardens. Kak, kamu gila. Felicia sangat terkejut. Karena Lakewood Gardens adalah kompleks terbaik di distrik Four Lakes, harga rumah mulai 70 juta per meternya. Sebuah suite di sini setidaknya menghabiskan biaya puluhan miliar. Sebuah real estate yang nilainya setara 1 inci dengan 1 gram emas. Iya di sini, ayo masuk. Petik 2. Masih belum banyak orang di pusat agensi rumah, lagi pula, harga di sini terlalu tinggi. Melihat Nathan masuk, seorang pramuniaga segera menyapa mereka. Namun, melihat pakaian Nathan dan melihat bahwa dia masih relatif muda, pramuniaga itu ragu-ragu. Bagaimanapun, Nathan terlihat tidak seperti orang yang bisa membeli rumah. Tuan, apakah Anda di sini untuk menyewa rumah? Ruth George bertanya sambil mencibir. Jika Anda menyewa rumah, Anda berada di tempat yang salah. Ini adalah pusat penjualan Lakewood Gardens. Jangankan beli rumah, bahkan jika Anda menyewa rumah, 10 juta sebulan pun tidak cukup. Bukan anak muda seperti kalian yang sanggup menyewanya, jadi cepatlah pergi. Petik 2. Ruth George mendesak dengan tidak sabar. Nathan berkata dengan santai, maaf, aku di sini untuk membeli rumah. Apa? Untuk membeli rumah? Ruth George curiga dia salah dengar, dan menatap Nathan dari atas ke bawah. Kecuali gadis cantik di sampingnya, dilihat bagaimanapun tidak seperti orang mau membeli rumah. Ruth bertanya dengan serius, maaf Pak, apakah Anda tahu harga Lakewood Gardens? Harga minimum mulai dari 70 juta per meter, tetapi harga termurah untuk suite yang tersedia adalah 85 juta per meter, dan yang tertinggi adalah 100 juta per meter. Setiap unit sekitar 20-30 miliar. Aku ingin bertanya dengan apa Anda membeli rumah? Ruth George menatap Nathan dengan ekspresi mengejek. Kamu meremehkan siapa? Kamu meremehkan orang. Felicia memiliki kepribadian yang berapi-api, dan berkata dengan marah. Ruth pun berbalik marah, lihat tampang kalian yang miskin. Mau membeli rumah puluhan miliar. Apa mungkin? Setelah keributan terjadi, segera menarik perhatian orang lain. Banyak orang mulai berkerumun. Seorang wanita, pemimpin di sana, mengenakan setelan hitam, dengan stoking hitam tipis melilit di kakinya yang jenjang, sangat menggoda. Tubuh wanita itu seksi, dadanya mencuat keluar. Ditambah wanita itu sangat cantik, pria yang datang ke sini akan meliriknya diam-diam. Melihat nametak di dada wanita itu, dia adalah Wilona Mitchell, General Manager Pusat Penjualan Lakewood Gardens. Apa yang terjadi, Ruth? Wilona Mitchell datang, bertanya dengan rasa ingin tahu. Manajer Wilona, mereka tidak mampu membeli rumah, dan berbuat onar di sini. Ruth George melotot tajam. Nah, Nathan, itu kamu. Wilona Mitchell tampak terkejut saat melihat Nathan. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.